Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, pertama-tama pada kesempatan saat ini kita diberi kenikmatan oleh Allah bisa melaksanakan di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan salah satu sebagian kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang tadi saya utarakan surat Ibrahim surat ke-14, surat ke-14 ya, surat ke-7 ke-14 ayat ke-7 kalau tidak salah, disebutkan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat. Tapi jika kita tidak bersyukur, azab Allah sangat pedih. Jamaah yang saya hormati, di bulan suci Ramadan itu mari kita bermuhasyabah untuk senantiasa mengintrospeksi diri apa yang akan kita lakukan. Pada kesempatan ini masjid-masjid tentu di bulan Ramadan banyak yang mendatangi untuk mendekatkan diri pada Allah dengan cara ibadah, diantaranya yang paling populer sholat tarawih. Kesempatan ini ketika orang datang ke masjid, memang betul masjid itu tempat mulia, di mana bulan suci Ramadan itu tempat untuk menempa diri, dianggaplah sebuah diklat bagi muslim untuk mengupdate keimanan kita, mereview ketaatan kita pada Allah ya. Sejauh mana kondisi ibadah kita pada saat ini ke depan dan ke belakang. Nah, di Ramadan ini kita akan mengkondisikan bagaimana supaya kondisi keimanan ibadah kita, akhlak kita bisa dikondisikan yang menuju muslim yang paripurna, yang sempurna. Nah, banyak memang orang menyadari bahwa ketika kita diberi kenikmatan, tentunya harus mengucapkan terima kasih. Dalam real kehidupan, ketika orang diberi suatu makanan, ya seorang siswa, seorang masyarakat diberi sesuatu makanan, misalnya contoh ya, semangkuk bakso, maka orang tersebut akan mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi. Seorang ibu-ibu yang sedang memiliki anak, kemudian keluarga, ketika ada orang memberikan sayuran atau ya jangan ya makanan ke ibu tersebut, maka ibu itu akan terima kasih sekali. Seseorang misal ada yang memberi HP pelajar, wah sangat terima kasih. Seorang diberi laptop misalnya, wah senang sekali, akan terima kasih. Seorang misal diberi mobil, wah terima kasih sekali Pak, luar biasa. Jangan diberi dapat hadiah misal. Orang yang dapat rumah, wah sangat terima kasih. Jadi ketika orang diberi itu, etikanya ya terima kasih gitu. Tapi itu kalau hablum minanas ya. Nah, ketika hablum minallah sama. Kita itu kan dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hidung, dikasih nafas ya, oksigen dan macam. Harusnya mengucapkan terima kasih yang nilai harganya mahal ya. Jangankan harga mata ya. Kacamatanya saja sudah mahal gitu. Lebih mata ya. Jadi ketika telinga ya, alatnya itu saja mahal gitu, berobat ya. Lebih alatnya. Jadi kalau orang sakit itu pengobatannya sangat mahal. Oleh karena itu ketika orang
sudah dikasih kenikmatan apa yang dimiliki kita. Coba kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, hidungnya kenapa lubangnya ke bawah? Andai kata lubangnya ke atas, wah kalau hujan kerepotan ya, nampung air itu kesesek ya. Coba kalau telinganya tidak lunak, telinganya keras misalnya kayak kayu atau seng, nah, bantalnya cepat rusak itu, tiap tidur gulang gasah jadi rusak. Coba kalau bibirnya tidak lunak, kaku ya, mau makan susah gitu ya, mau lipsit wah susah. Jadi itulah kelebihan atas nikmat yang harus disyukuri oleh Allah. Maka atas nikmatnya tuh syukurnya harus super, kita harus lebih di bulan Ramadan ini. Maka saudara-saudara, mari kita bersyukur dengan selalu mendekatkan pada diri Allah. Makhluk kita, kalau orang dikasih sesuatu, kalau tidak berterima kasih akan dirasani. Apakah tidak dirasani oleh Allah? Kita sudah dikasih macam-macam kok tidak bersyukur ya. Maka mari kita bersyukur pada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maka apa bentuk syukurnya? Ya memenuhi panggilannya. Jadi memenuhi panggilan Allah itu tidak hanya haji. Ada orang teman saya sedang umroh di Facebook. Oh, saya sedang melaksanakan panggilan Allah, yaitu melaksanakan umroh. Atau orang yang sedang melaksanakan haji, melaksanakan panggilan Allah. Sesungguhnya panggilan Allah itu bukan bukan hanya haji, bukan umroh, sholat, zakat, puasa, Allahu Akbar kan itu. Hayya 'alas sholat. Kemudian itu kan panggilan itu. Sesungguhnya telah datang kemenangan. Maka ketika orang dipanggil Allah, adzan oleh ya ininya yang manggil orang, tapi esensinya itu panggilan dari Allah. Maka kita harusnya tergesa-gesa dan segera bergegas untuk menuju panggilan tersebut. Nah, ketika kalau kita bergegas, itu ada satu kisah ya, zaman dulu ada seorang yang masuk neraka, kemudian oleh Allah dipanggil. Nah, ketika masuk neraka dipanggil tuh, kenapa kamu dulu masuk neraka? Sekarang masuk neraka, kenapa dulu tidak taat? Ya, saya dulu rada agak jarang melaksanakan panggilan Allah, sering tidak melaksanakan ibadah. Ya udah, dijalani aja. Ya siap. Udah, kembali ke neraka. Nah, ketika disuruh kembali, dia terbirit-birit tuh. Oh, kamu masuk neraka kok semangat gitu kan? Orang neraka itu harusnya berat gitu. Enggak. Karena saya waktu masa hidup, kalau dipanggil Allah itu agak lelet, agak susah. Nah sekarang karena saya menyadari bahwa saya banyak dosa, maka saya akan berubah. Ingin, meskipun sudah posisi di neraka, saya kalau dipanggil Allah ingin tergegas gitu. Karena ini yang menyuruh Allah, maka saya bergegas juga. Oh, atas izin Allah, maka orang tersebut tidak dimasukkan neraka, akhirnya masuk surga. Nah itu atas izin Allah. Maka ketika dipanggil Allah di dunia, di neraka saja seperti itu, lebih-lebih di dunia ketika dipanggil Allah untuk beribadah, kita bergegas pikirannya, kecuali orang yang ada halangan dan sebagainya. Tapi ketika dalam pikiran hatinya bergegas, oh ini sudah ada panggilan Allah, maka bergegas. Dipanggil Allah untuk berjihad, dipanggil Allah untuk berbuat baik ya. Berbuat baik itu jangan hanya ketika ada panggilan. Esensinya menyiapkan diri. Jadi berbuat baik itu kan panggilan Allah, bahwa umat manusia itu harus watawasau bil haqi watawasau bil sabr, saling mengingatkan di dalam jalan kebenaran, mengingatkan, membantu dalam ya. Itu sebetulnya panggilan Allah, cuma kita belum menyadari. Nah, kalau kita selalu menyiapkan diri untuk membantu orang, tidak hanya diminta. Jadi berbuat baik itu ada yang aktif dan ada yang pasif. Kalau aktif itu kalau menyiapkan diri, kalau pasif itu kalau diminta. Itulah ciri berbuat baik. Maka ciri berbuat baik bentuk juga dari sebuah rasa syukur pada Allah dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah itu ya melaksanakan perintahnya, ada rasa takut ketika dipanggil, ingin mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu banyak berbuat baik, berjihad, melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Sehingga kita akan melaksanakan, menyadari apa itu bersyukur, maka sesungguhnya diri kita itu sudah akan melaksanakan, mengupdate diri untuk meningkatkan keimanan kita. Tapi kalau kita tidak menyadari rasa syukur,
keimanan kita itu belum terupdate. Jadi kalau sudah menyadari itu akan selalu mengingat panggilan Allah. Saya kira itu jamaah yang saya hormati, pada kesempatan ini yang perlu saya baca, kurang lebih mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.